70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-301 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Davidson sebagai Raglatik, Harry sebagai Ratati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Kang Idris sebagai Tambak Baya, Bambang Hermanto sebagai Ratosan, Tizar Sponsen sebagai Ralintang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Demikianlah, seperti apa yang sudah dikatakan dalam sejarah, seperti apa yang diungkapkan dalam Kidung Ranggalawe, tahun Saka Kuda Bumi Paksaning Wong, tahun 1217 atau 1295 Masehi, Ranggalawe berontak. Pasukan Tuban bertemu dengan pasukan Majapahit di tepian Sungai Tambak Beras. Pertempuran sengit segera terjadi. Pasukan Majapahit yang hanya berjumlah 500 orang merasa kewalahan menghadapi pasukan Tuban. Apalagi Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni yang ditunjuk sebagai pimpinan Majapahit menjadi khawatir. Bagaimanapun juga, mereka bertiga adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap citra dan kebesaran Kerajaan Majapahit. Kurang ajar. Prajurit-prajurit kita bisa terbunuh semuanya, Kakang Kamandanu.
Kita telah dibokong dari 3 jurusan, Adik Kebo Anabrang. Kita harus segera mencari jalan keluar dari kesulitan ini, Adik Kebo Anabrang. Benar, Nini Sakauni. Kita bertiga yang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat Kakang Kamandanu. Siapa 2 orang itu? Mereka sudah membunuh banyak sekali prajurit-prajurit kita. Entahlah, Adik Kebo Anabrang. Saya belum tahu siapa nama mereka. Tapi agaknya mereka berdua sahabat-sahabat dekat Kakang Ranggalawe. Aku akan menjajal kemampuan mereka. Ragelatik dan kau Ratati, kalian harus berhati-hati. Jangan bertarung kelewat berani. Pasukan kita sudah berada di atas angin, Kakang Ranggalawe. Iya, kalau masih berusaha untuk bertahan, prajurit-prajurit Majapahit pasti akan binasa di tangan kita. Tapi kita harus tetap waspada. Aku tahu siapa Adik Kebo Anabrang. Dan kita tidak boleh meremehkan kehadiran Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka berdua itu pendekar-pendekar sejati yang berkemampuan tinggi. Orang yang bernama Kebo Anabrang itu kelihatannya sombong sekali, Kakang Ranggalawe. Kebo Anabrang patut menyombongkan dirinya. Dia pun pendekar tangguh. Kalian harus berhati-hati jika berhadapan dengan Kebo Anabrang. Kakang Ragelatik, ayo kita hadang bersama Kebo Anabrang. Tanganku sudah gatal untuk menjajal kemampuan Panglima Perang Majapahit itu. Baik, Ratati. Maaf, Kakang Ranggalawe. Kami berdua tidak ingin percuma datang ke Sungai Tambak Beras ini. Kami berdua ingin langsung berhadapan dengan pendekar-pendekar Majapahit yang konon tangguh dan berani. Hati-hati, Ragelatik. Jika kalian berhadapan dengan Adik Kebo Anabrang, janganlah bertarung terlalu dekat. Dan jangan sembrono. Adik Kebo Anabrang mempunyai aji sapit wajah. Kalau kalian sampai terkena oleh genggaman ke-12 tangannya, kalian akan mendapat kesulitan besar. Ragelatik dan Ratati tidak begitu menghiraukan peringatan Ranggalawe. Nampaknya mereka berdua terlalu percaya pada kemampuannya. Mereka berdua segera memacu kudanya ke arah Kebo Anabrang yang tengah bertarung melawan prajurit-prajurit Tuban. Heya, heya, heya! Sekalipun dalam keadaan terdesak, pasukan Majapahit masih terus mengadakan perlawanan. Banyak di antara mereka yang gugur di medan peperangan, tapi semangat mereka masih bernyala-nyala. Hal itu karena mereka dipimpin oleh pendekar-pendekar tangguh dari Majapahit. Jumlah korban dari prajurit-prajurit Tuban pun tidak bisa dibilang sedikit. Kebo Anabrang mengamuk bagaikan banteng ketaton. Mata pedangnya berkilat-kilat menyambar ke sana kemari. Dan prajurit-prajurit Tuban berkelimpangan bagaikan batang pisang yang ditebas. Hei! Kebo Anabrang! Hentikan pekerjaan yang hina itu! Janganlah melawan prajurit-prajurit renjahan. Ayo, lawanlah kami, Ragelatik dan Ratati. Ku dengar kau mempunyai nama yang harum, Kebo Anabrang. Ku dengar kau ikut menjadi panglima perang ketika kerajaan Singasari menyerbu ke Suwarnabumi. Tapi ternyata Kebo Anabrang hanyalah seorang panglima cecuruk. Beraninya hanya melawan prajurit-prajurit kecil. Berdebah! Siapa kalian? Siapa kalian berdua ini? Berani menantang Kebo Anabrang? Berani berlagak di depan Kebo Anabrang? Nah, namaku Ragelatik. Dan yang duduk di atas kuda di sebelahku ini adalah saudaraku. Namanya Ratati. Hei, Ragelatik dan Ratati. Lebih baik kalian melarikan diri dan jangan turut campur urusan ini. Ranggalawe itu jelas bersalah.
Dia harus ditangkap. Dia sekarang sudah menjadi penjahat negara. Kalau kalian berdua membela Ranggalawe, maka kalian berdua juga akan ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah keadilan kerajaan Majapahit. Kau tidak perlu menasihati kami, Kebo Anabrang. Kau hanyalah orang suruhan. Lebih baik kau segera kembali ke Majapahit dan panggil Ratu Gustimu. Kerahkanlah seluruh bala tentara Majapahit yang ada. Ragratik dan Ratati tidak akan mundur barang setapak. Kalian berdua akan binasa di tangan Kebo Anabrang. Ranggalatik dan Ratati terkejut sekali. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Kebo Anabrang dengan kudanya bergerak begitu cepatnya. Ranggalatik dan Ratati segera menghentikan tali kekang kudanya, sehingga kuda mereka melonjak tinggi, dan akibatnya mereka berdua terjatuh dari atas kudanya masing-masing. Kurang ajar. Ayo, turun kau Kebo Anabrang. Aku pun tidak senang bertarung dari atas kuda Ranggalatik. Lihatlah, aku akan turun dari kudaku. Dan mari kita teruskan pertarungan sampai selesai. Kebo Anabrang segera melompat dari punggung kudanya. Sekarang mereka bertiga sudah berdiri berhadap-hadapan. Sementara pertarungan antara pasukan Majapahit melawan pasukan Tuban masih terus berlangsung. Ranggalatik menggenggam senjatanya yang berupa sebuah tombak pendek dengan erat. Demikian juga Ratati yang mempunyai senjata yang sama. Tapi Kebo Anabrang justru memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, melilitkannya di pinggangnya. Ayo Kebo Anabrang, mengapa kau sembunyikan senjatamu? Hah? Dia ingin mengajak bertarung dengan tangan kosong, Kakang Ranggalatik. Tidak. Kalau kalian berdua masih tetap ingin bertarung dengan senjata, silahkan. Tapi rasanya aku tidak memerlukan senjata hanya untuk merobohkan kalian berdua. Kurang ajar. Dia menghina kita, Kakang Ranggalatik. Dia akan segera mampus di ujung tombakku ini. Dia akan mampus di ujung kesombongannya. Ayo Ratati, bergasak dia bersama-sama. Kebo Anabrang melayani serangan-serangan Ranggalatik dan Ratati hanya dengan mengandalkan tangan kosong. Sementara Ranggalatik dan Ratati menggunakan senjatanya yang berupa sebuah tombak pendek. Mereka berdua berusaha mengepung Kebo Anabrang dengan sergapan-sergapan beruntun. Suatu ketika Ranggalatik berhasil melukai paha kiri Kebo Anabrang. Ujung tombaknya secepat kilat menyambar dan menggores paha kiri Kebo Anabrang. Kebo Anabrang terkejut dan dia menjadi sangat geram melihat paha kirinya terluka. Ranggalatik merasa mendapat angin segar, tapi hal itu justru membuatnya celaka. Dia lengah. Tangan Kebo Anabrang berhasil menyambar lengannya. Tombaknya terlepas. Melihat saudaranya tertangkap, Ratati berusaha menolongnya. Dan hal itulah yang justru membuatnya ikut celaka. Tangan Kebo Anabrang dapat menyambar lehernya. Dan mereka berdua seketika masuk perangkap jepitan Aji Sapit Wajah, atau juga yang dikenal Aji Yuyu Rumpung. Walaupun berusaha untuk berontak, tapi usaha mereka sia-sia belaka. Jari-jari Kebo Anabrang berubah seperti lempengan-lempengan baja yang sangat keras, mencengkeram daging mereka. Ayo Ratati, kita lawan bersama-sama kekuatan manusia gajah ini. Kurang ajar. Lepaskan Kebo Anabrang. Ayolah bertanding secara kesatria. Jangan main kritik seperti ini. Mereka berdua terus berteriak-teriak sambil menyepak ke sana kemari. Tapi Kebo Anabrang tidak ambil peduli. Nampaknya Kebo Anabrang ingin menyudahi perlawanan dua orang musuhnya.
Maka secepat kilat kedua belah tangannya bergerak, tubuh Ratati terangkat ke atas, dan pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Raglatik juga terangkat ke udara. Saat selanjutnya sungguh-sungguh merupakan suatu tontonan yang sangat kejam dan mengerikan. Kebo Anabrang membenturkan kepala Raglatik ke kepala Ratati. Dan gugurlah Raglatik dan Ratati di tengah medan peperangan. Kepala mereka hancur berkeping-keping. Seketika kedua orang pendekar itu menemui ajalnya tanpa merintih lagi. Bagaimana di Kebo Anabrang? Dua orang itu sudah kubinasakan, Kakang Kamandanu. Tapi pasukan kita sudah hampir terbasmi habis, Adik Kebo Anabrang. Mereka yang tinggal tidak ada lagi 300 orang. Kita harus segera mengambil tindakan tegas, Kamandanu. Kalau tidak, kita semua bisa binasa. Kalau begitu, kita perintahkan saja untuk mundur. Tidak ada gunanya kita melawan mereka. Jumlah mereka memang jauh lebih besar. Sebaiknya memang begitu, Adik Kebo Anabrang. Aku punya usul. Untuk sementara kita bisa bersembunyi di belakang Bukit Suratar. Ya, kukira tempat itu cukup aman untuk berlindung. Kalau begitu, ayolah. Kita perintahkan pasukan Majapahit mundur. Mundur! Ayo semuanya mundur! Ayo! Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera memimpin pasukannya mundur. Mereka berlari kencang ke arah Bukit Suratar, atau biasa juga disebut Bukit Pohon Dewa. Ke barat, setan awas. Mereka mampu meloloskan diri rupanya. Kita harus bersabar, Gusti Ranggalawi. Kita jangan sampai terjebak. Benar, Gusti. Kiranya kita tidak perlu mengejar mereka. Barangkali hal itu mereka lakukan untuk pancingan agar kita masuk perangkap. Saya tahu keadaan Bukit Surataru. Punggung bukit itu letaknya memang sangat bagus untuk berlindung. Kalau kita mengejar mereka, mereka akan dapat memukul kita habis-habisan. Korban kita pasti akan banyak sekali. Baiklah. Kita tidak perlu mengejar mereka. Paling tidak untuk malam ini. Tapi kalau sampai besok pagi mereka masih juga belum muncul, kita akan serbu Bukit Surataru. Raglatik dan saudaraku Ratati. Kasihan sekali nasib kalian berdua. Kalian harus mati dengan cara yang amat menyedihkan seperti ini. Kita harus membalas perbuatan Kebo Anabrang, Kakak Ralintang. Ya, itu sudah pasti, Ratosan. Kebo Anabrang harus binasa di tangan kita. Sudahlah, Ralintang. Dan kau, Ratosan. Aku sangat menaruh hormat atas pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang saudara kalian. Untuk itu, aku berjanji. Besok pagi Ranggalawe akan mencari Kebo Anabrang. Aku sendiri yang akan menghadapi Kebo Anabrang. Malam itu, tepian sungai Tambak Beras sangat hening dan lengang. Suasana sangat mencekam. Ranggalawe terus berusaha menghibur hati dua orang sahabatnya, Ralintang dan Ratosan. Kematian Raglatik dan Ratati
agaknya telah memukul hati dua orang sahabatnya itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-11 ini, Mutiara Ilmu di Atas Batu. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-302 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Muhammad Reza sebagai Ralintang, Bambang Hermanto sebagai Ratosan, Suherman sebagai Gagak Sarkara, Mas Pran sebagai Mayang Sekar, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pertempuran antara pasukan Majapahit dan pasukan Tuban terhenti. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni membawa sisa-sisa prajuritnya melarikan diri ke balik Bukit Surataru. Malamnya, Ralintang dan Ratosan merasa sangat sedih. Mereka merasa kehilangan. Kematian Raglatik dan Ratati yang begitu hina sangat memukul hati mereka. Rangga Lawe berusaha untuk menghibur hati dua orang sahabatnya. Sudahlah, Ralintang. Dan kau, Ratosan. Biarlah aku yang akan menghadapi Kebo Anabrang besok pagi. Tidak, Kakang Rangga Lawe. Biarlah kami yang akan menghadapinya. Kami betul-betul tidak terima atas kematian dua orang saudara kami. Kau jangan membantah kata-kataku, Ralintang. Kebo Anabrang itu bukan lawan tanding kalian. Kami tidak gentar menghadapinya, Kakang Rangga Lawe. Kami harus menuntut balas kematian Raglatik dan Ratati. Sudahlah. Aku tahu. Sekarang ini hati kalian sedang terbakar api dendam. Lebih baik malam ini kalian istirahat. Dan besok pagi kita akan mencari cara yang sebaik-baiknya untuk membunuh Kebo Anabrang. Malam semakin larut. Suasana di tepian sungai Tambak Beras sangat lengang dan mencekam. Prajurit-prajurit sudah tidur di tempatnya masing-masing. Sebagian ada yang tidur di dalam tenda. Sementara sebagian yang lain tidur di bawah batu-batu padas. Mendadak sebuah bayangan muncul. Bayangan itu berjalan mengendap ke arah sebuah tenda. Selanjutnya bayangan itu masuki sebuah tenda perkemahan milik Ralintang. Kakang Ralintang. Siapa itu? Aku, Ratosan. Mau apa kau datang kemari, Ratosan? Aku tidak bisa tidur, Kakang. Darahku masih terus mendidih. Aku juga, Ratosan. Sebelum membunuh Kebo Anabrang, aku tidak akan pernah merasa tenang. Semuanya sudah tidur, Kakang. Kulihat Gusti Rangga Lawe juga sudah terlelap. Kalau begitu, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk membunuh Kebo Anabrang. Ambillah 2 ekor kuda. Hati-hati.
Jangan sampai membuat prajurit-prajurit Tuban terjaga. Baik, Kakang Ralintang. Aku tunggu di balik bongkahan batu besar di atas sana. Aku akan segera menyusul Ratosan. Bayangan itu, yang ternyata adalah Ratosan, segera meninggalkan tenda saudara kandungnya. Tak lama kemudian, mereka pun sudah bertemu di balik bongkahan batu di atas sungai. Ralintang menuntun 2 ekor kuda. Mereka bergerak sangat hati-hati. Sementara itu, prajurit-prajurit Tuban masih terlelap dalam tidurnya masing-masing. Maka, setelah dirasa aman, 2 orang itu pun segera memacu kudanya menuju Bukit Surataru. 80-90-an kenangan masa lalu channel. Ralintang dan Ratosan yang sedang dibakar dendam karena kematian 2 orang saudaranya terus memacu kudanya menembus kegelapan malam. Mereka tidak menghiraukan lagi apa yang sudah diperingatkan Ranggalawe. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, mereka pun tiba di kaki Bukit Surataru. Sebaiknya kita tinggalkan saja kuda kita di sini, Ratosan. Ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju punggung bukit dengan kaki. Baik, Kakang Ralintang. Kita harus bisa menyelinap dengan diam-diam. Kukira prajurit-prajurit Majapahit juga sedang tidur. Kebu anak perang. Kebu anak perang. Tunggulah kehadiran kami. Tunggulah kehadiran Ralintang dan Ratosan. Jangan seenak-enak mendengkur dalam tidurmu setelah berhasil membunuh 2 orang saudara kami. Besok pagi tidak akan ada lagi orang yang bernama Kebu anak perang. Memang benar, prajurit-prajurit Majapahit pun sedang nyenyak dalam tidurnya masing-masing. Kebo Anabrang baru saja masuk ke dalam tendanya setelah beberapa saat lamanya berunding dengan Arya Kamandanu dan Sakawuni untuk membicarakan apa saja yang perlu dilakukan besok paginya. Tapi nampaknya masih ada 2 orang yang terjaga. Mereka adalah prawira muda Gagak Sarkara dan prawira muda Mayang Sekar. Sepertinya, aku baru saja mendengar derap kuda Kakang Mayang Sekar. Tapi tiba-tiba saja lenyap. Aku juga mendengarnya, adik Gagak Sarkara. Kita harus berhati-hati. Ada beberapa orang prajurit yang ditugaskan meronda malam ini, Kakang. Semuanya 12 orang. Tapi nampaknya mereka juga sudah sangat lelah dan mengantuk. Aku khawatir mereka pun terlelap dalam tidurnya. Aneh sekali suasana malam ini. Sepertinya aku mencium suatu maksud-maksud buruk yang ingin menyelinap ke dalam tenda perkemahan kita. Kakang Mayang Sekar, lihat siapa mereka itu. Apakah mereka bukan prajurit-prajurit kita? Kalau prajurit-prajurit kita,
Mereka pastilah tidak akan berjalan seperti itu. Mereka berjalan mengendap-endap, bagaikan dua orang pencuri. Aku mencurigai mereka, Kakang Mayang Sekar. Kalau begitu, marilah kita lihat mereka. Ayo, kita temui mereka. Baru saja prawira Gagak Sarkara dan prawira Mayang Sekar bergerak, mendadak bayangan berkelebat lenyap. Mereka melarikan diri, adik Gagak Sarkara. Ayo kita kejar mereka, Kakang Mayang Sekar. Cepat, pastilah mereka pencuri-pencuri busuk. Pastilah orang-orang Tuban. Berhenti kataku. Siapa kalian? Hah? Kamilah yang harus bertanya siapa kalian. Kalian berdua telah datang diam-diam ke tenda perkemahan kami. Kalian pastilah bermaksud buruk. Bukankah kalian orang-orang Tuban? Ya, benar. Kami orang-orang Tuban. Kami memang datang bukan dengan maksud yang baik. Kalau begitu, kalian berdua harus kami tangkap. Kalian berdua akan kami bawa ke depan Gusti Kebo Anabrang. Kalian boleh saja menangkap kami. Tapi setelah kami menjadi mayat. Bapu. Kalian orang-orang Tuban berjiwa pengecut. Kalian pasti akan binasa di tangan kami. Ayo Kakang Mayang Sekar. Kita ringkus dua orang ini. Tentu saja adik Gagak Sarkara. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Prawira muda Mayang Sekar dan prawira muda Gagak Sarkara segera menyerang. Ralintang dan Ratosan menghadang serangan-serangan mereka dengan lincah. Setelah beberapa jurus mereka bertarung dengan tangan kosong, akhirnya mereka menggunakan senjata. Ralintang dan Ratosan menggunakan dua buah tombak pendek, sementara Gagak Sarkara dan Mayang Sekar menggunakan dua buah pedang. Pertarungan terjadi dengan sangat sengitnya. Mayang Sekar dan Gagak Sarkara terus membabatkan pedangnya ke arah tubuh lawan-lawannya. Tapi Ralintang dan Ratosan nampaknya juga cukup ulet. Suatu ketika, bahkan mereka berdua memperoleh kesempatan bagus untuk mengadakan serangan balik. Bagaimana? Apakah hanya sebegitu kemampuan kalian? Rupanya prajurit-prajurit Majapahit kurang tekun berlatih. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, mereka sudah kehilangan senjatanya masing-masing. Hai, kalian orang-orang Tuban, jangan keburu sombong. Kami belum menyerah. Kalau tadi kalian tidak menyerah, sebaiknya sekarang menyerah. Ayo, menyerahlah. Dan katakanlah kepada Kebo Anabrang bahwa kami, Ralintang dan Ratosan menunggu di sini. Kami akan membuat perhitungan dengan majikanmu itu. Kebo Anabrang telah membunuh dua orang saudara kami. Dan dia harus menebus perbuatannya itu dengan nyawanya. Kalian berdua tidak kami izinkan untuk menemui Gusti Kebo Anabrang. Kalian boleh menemui beliau, tapi langkai dulu mayat kami.
prawira muda Mayang Sekar dan prawira muda Gagak Sarkara benar-benar sudah nekat. Mereka berdua menyerang tanpa memperdulikan lagi keselamatan nyawanya. Kenekatan dan keberaniannya itulah yang justru membuat malapetaka bagi mereka. Memang sebenarnya kemampuan mereka masih beberapa tingkat di bawah kemampuan Ralintang ataupun Ratosan. Maka Ralintang dan Ratosan sama sekali tidak mempunyai kesulitan untuk membereskan lawan-lawannya. Setelah beberapa jurus berlalu, ujung tombak Ralintang berhasil menembus leher Gagak Sarkara. Mampus kau orang Majapahit! Tubuh Gagak Sarkara limbung sejenak. Kemudian tubuh itu bergoyang-goyang sebelum roboh. Mayang Sekar terkejut melihat teman dekatnya tersungkur jatuh. Dan pada saat itu dia lengah. Selanjutnya ujung tombak Ratosan berkelebat dan Mayang Sekar pun mendekap dadanya. Kalian orang-orang Majapahit. Prajurit-prajurit hanya besar lagak. Ternyata kemampuanmu tidak sebanding dengan kami. Sekarang bagaimana Kakang Ralintang? Kita sudah kepalang basah, Adi Ratosan. Mari kita teruskan rencana kita semula. Malam ini juga, Kebo Anabrang harus binasa di tangan kita. Baru saja Ralintang dan Ratosan bergerak, mendadak beberapa orang muncul dari balik bongkahan-bongkahan batu. Dan salah seorang di antara mereka ternyata adalah Kebo Anabrang sendiri. Maling-maling busuk. Orang-orang Tuban ternyata pencuri-pencuri busuk. Mereka tidak mempunyai jiwa dan sikap satria. Kalau kalian tidak terima dan ingin membalas dendam atas kematian dua orang sahabat kalian, ayo, majulah. Kami tidak akan melarikan diri. Kalian telah melakukan kejahatan perang. Kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kalian telah masuk ke dalam tenda perkemahan kami secara diam-diam dan membunuh dua orang prajurit kami. Dan sekarang kami tidak akan membiarkan kalian berdua lolos dalam keadaan hidup. Kami memang tidak akan bermaksud meninggalkan tempat ini sebelum kami berhasil membunuh orang yang bernama Kebo Anabrang. Akulah Kebo Anabrang. Jadi kalian mencari aku? Mengapa kalian tidak mau bersabar menunggu besok pagi dan kita bertemu kembali dalam medan peperangan? Mengapa kalian harus main selintat-selintut seperti tingkah laku seorang pencuri? Kalian benar-benar durjana-durjana busuk. Oh, kaulah yang bernama Kebo Anabrang itu, hah? Kebetulan sekali. Kau sudah membunuh dua orang saudara kami, Ragelatik dan Pratati. Kau bunuh saudara-saudara kami dengan cara yang sangat keji. Itulah sebabnya kami datang ke tenda perkemahan ini. Kami datang untuk menuntut balas. Apakah kalian ingin menemui ajal kalian dengan cara yang serupa dengan saudara-saudara kalian itu? Kau jangan sombong, Kebo Anabrang. Kalau kau berhasil membunuh dua orang saudara kami, belum tentu hal yang serupa dapat kau lakukan untuk diri kami berdua. Sekarang hadapilah kami Ralintang dan Ratosan. Baik. Karena aku yang telah membunuh dua orang saudara kalian, maka akulah yang akan bertanggung jawab. Ayo, majulah kalian berdua. Mampus kau Kebo Anabrang.
Ralintang dan Ratosan terus menyerbu. Hawa dendam yang membakar dada mereka membuat mereka berkelahi secara membabi buta. Mereka lupa apa yang telah diperingatkan oleh Ranggalawe, bahwa jika bertarung melawan Kebo Anabrang, janganlah sampai terlalu berani mendekat. Sebab Kebo Anabrang mempunyai aji yang sangat ampuh, yaitu Aji Sapit Wajah atau Aji Yuyur Rumpung. Awas, Kakang Ralintang! Awas! Ralintang memang lengah sekali. Hal itu disebabkan karena dia berkelahi dengan membabi buta. Suatu ketika, Kebo Anabrang berhasil menyambar tangannya. Dan, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Ralintang dan Ratosan? Dan bagaimana dengan Ranggalawe dan pasukan Tuban? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Kenangan Masa Lalu Channel.